Nggih. Saya tak nutup pintu timbang kebuka. Nggih, tutup pintu dulu. Ma. Nyapa iki? Sampai Pak Tony bisa dimulai nggih? Nggih, ampun monggo. Halo. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad bin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Darmajid selaku Koordinator Unit Pelayanan Administrasi Satuan Pendidikan Kecamatan Sumber Gempol dan yang terhormat Bapak narasumber 1 dan 2 yaitu dari Pak Tony MPD dan Bapak Agus Sugianto SPD dan yang terhormat Ibu moderator yaitu DRA Ibu Dr. Pangastuti serta Bapak Ibu penilik se-ex Kabupaten Ngunut. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini Sabtu tanggal 31 Juli tahun 2021 kita akan mengadakan atau menyelenggarakan FGD penilik triwulan ketiga tahun 2021 secara daring. Mudah-mudahan acara ini nanti berjalan lancar dari awal sampai akhir. Dan yang kedua kalinya tidak lupa sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu penilik yang saya hormati, marilah kita bacakan susunan acara sebagai berikut. 1 yaitu pembukaan, 2 doa, 3 pengantar FGD, yang keempat sambutan dari Bapak Upaste Kecamatan Sumber Gempol, kelima yaitu acara inti yaitu FGD penilik triwulan ketiga se-ex Kabupaten Ngunut membahas standar proses dan standar pengelolaan. Bapak Ibu penilik yang saya hormati, marilah sebelum acara kita mulai kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Memasuki acara yang kedua yaitu panjatan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Kaima SPD. Waktu kami persilahkan. Anu tuh jangan lain yang penjat. Dibuka dulu audionya yang ada anunya itu merah itu Pak. Kepada bapak-bapak, ibu pemilik yang kami hormati, sebelum acara dimulai, mari kita berdoa bersama-sama dapat berjalan dengan lancar dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan awali wa akhirin alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali ta'zimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa rukuna wa sujudana wa qu'udana wa tadarruana wa taqassuana
wa ta'abudana wa tamim ta'sirana ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa idza Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna wasudana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana usi qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih saya sampaikan kepada Pak Paino untuk memasuki acara yang ketiga, yaitu pengantar FGD yang akan disampaikan oleh Bapak Tony Hartono NTD. Waktu kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya muliakan Bapak Koordinator UPAS P Kecamatan Sumber Ngepol dan Bapak Koordinator UPAS P Kecamatan Ngunut, serta Bapak dan Ibu penilik hebat se-ex Kawadanan Ngunut yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas perkenannya sehingga kita bisa bersua di dalam koridor virtual melalui Zoom meeting ini dalam keadaan sehat walafiat, bahagia sejahtera yang tak kurang suatu apapun juga, dan tetap sehat, tetap semangat. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita, beliau Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau satu-satunya pemimpin revolusi dunia yang mengubah dunia dari zaman kebodohan, dari zaman kejahatan, jalan yang terang benderang dengan membawa risalah ajaran agama Islam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, sebagai pengantar untuk kegiatan FGD kali ini, saya ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak dan Ibu semua yang sudah antusias untuk mempersiapkan diri kemudian mengikuti kegiatan ini dengan baik. Alhamdulillah pada saat ini kita semua bisa berkumpul dalam satu wadah penilik hebat di Kawadanan Ngunut. Semoga apa yang kita lakukan ini mulai dari perencanaan yang sudah dirancang oleh kita semua bersama-sama. Bunda Narse, terima kasih yang sudah menyiapkan linknya. Bapak dan Ibu semua yang sudah menyiapkan di masing-masing tempatnya, sehingga pada saat ini bisa kita lakukan acara FGD kita ini dengan baik. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, pada hari ini kita akan melakukan FGD terkait dengan 2 standar nasional pendidikan. Standar yang pertama, standar yang kedua sudah selesai. Standar yang ketiga dan keempat sudah selesai. Standar yang kelima dan yang keenam hari ini akan kita lakukan. Tentunya standar sarpras, sarana, prasarana, dan standar pengelolaan ini akan kita bahas secara bersama-sama. Kita enjoy saja, ya kan, tidak perlu ada yang tegang, tidak perlu ada yang terprovokasi, ya kan. Kita santai saja, kita nyaman saja. Kita di sini belajar bersama-sama, ya kan, belajar bersama. Artinya kita juga belajar teknologinya, kita juga belajar membimbing binaan-binaan kita bersama. Kalau ada kesulitan bersama, kalau ada ketidaktahuan, kalau ada yang perlu dipecahkan, marilah kita bersama-sama dipecahkan di sini. Saya apresiasi Bapak dan Ibu semua, semangat untuk mengikuti FGD yang ketiga ini. Semoga harapannya kegiatan kita ini barokah. Kegiatan ini bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin, amin ya rabbal alamin.
Mungkin itu sebagai pengantar dari saya untuk kegiatan FGD kali ini. Terima kasih, dan saya ucapkan apabila ada pola pikir saya yang kurang berkenan, kalau ada pola ucap saya yang tidak berkenan, atau pola tindak tanduk saya yang tidak berkenan, saya sebagai manusia biasa yang tak lupa dari salah, noda, dan dosa. Oleh karena itu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memasuki acara yang keempat, yaitu sambutan dari Bapak Darmajid selaku Koordinator UPAS P Kecamatan Sumber Gempol. Waktu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati teman saya Bapak Suryono, yang saya hormati Bapak Ketua, yang saya hormati rekan-rekan penilai se-ek Kawedanan Ngunut. Terlebih dahulu, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena limpahan rahmat, taufik, hidayah, serta inayahnya untuk kita semua, sehingga pada saat ini kita semua bisa bertemu dalam acara Zoom meeting yang diselenggarakan oleh penilai se-ek Kawedanan Ngunut dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan sesuatu apapun. Kedua kalinya tidak lupa sholawat serta salam tetap ditujukan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana syafaatnya besok kita nantikan bersama di Yaumul Qiyamah. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih dan alhamdulillah saya ditunjuk sebagai speaker yang diselenggarakan acara ini. Semoga saja atas diri saya nanti betul-betul, sambutan saya nanti betul-betul bermanfaat untuk kita semua, khususnya pendidikan yang ada di Kawedanan Ngunut, umumnya se-Kabupaten Tulungagung. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih. Saya orang baru di penilai Kawedanan Ngunut bersama Bapak Suryono yang telah bisa bergabung pada panjenengan semua terkait kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh teman-teman yang ada di Kawedanan Ngunut. Bapak Ibu, karena saya dan Bapak Suryono itu selaku penilai yang baru, sebetulnya saya dulu juga pernah jadi penilai bersama Ibu Sunarsih di Kecamatan Ngunut ada 4 tahun, tetapi perkembangan sebagai penilai luar biasa pada saat ini. Kalau dulu itu tidak seperti ini, tidak terlalu canggih kegiatan-kegiatan seperti yang diselenggarakan pada saat ini. Alhamdulillah saya dan Pak Suryono bisa bergabung pada panjenengan. Yang jelas mohon bimbingan dan bantuan kepada teman-temanku yang ada di Kawedanan Ngunut. Saya selalu berlatih, ya, Bapak Suryono juga demikian, selalu berlatih, selalu belajar, tetapi dalam saat ini masih belum ada ya kejelasan yang namanya kepenilikan. Saya mohon dengan hormat teman-temanku, saudaraku semua, mohon bimbingannya. Sabarlah kepada kami berdua. Cara kasarane wis kadung kaya ngene, tapi alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan kepada
panjenengan semua terkait keberadaan saya. Bukannya saya ini gimana ya, Pak Darmajen tidak mau dipensiun, yang jelas yang namanya koordinator wilayah itu harus seorang fungsional. Beberapa tahun yang lalu saya bersama Pak Suryono mengikuti uji kompetensi, alhamdulillah atas bantuan doa panjenengan semua bisa lulus, bisa lolos. Sekarang saya berdua sama Pak Suryono pensiunal, jadi pensiun 60, alhamdulillah. Sebetulnya saya bulan depan ini kalau 58, 11 September saya sudah pensiun, saudaraku semua. Alhamdulillah berkat doa panjenengan semua saya mendapat bonus 2 tahun. Semoga saja kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu diberi kesehatan bersama keluarga kita tercinta. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan pada siang hari ini, saya dengan Bapak Suryono selalu mendukung kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh teman-teman. Sebetulnya kalau tidak masa pandemi, alangkah indahnya kegiatan seperti ini dilaksanakan di tempat-tempat yang indah. Itu Mbak Seh ya? Iya, Pak. Insya Allah. Ya, besok semoga saja dengan adanya COVID-19 ini segera sirna, kegiatan-kegiatan ini seek kawedanan nunut, meetingnya di tempat sana. Saya siap sama Pak Suryono, insya Allah selalu mendukung segalanya. Bapak Ibu yang saya hormati, juga terkait dengan materi yang diselenggarakan oleh penyampai materi, yaitu saudara ketua dan sekretaris. Yang jelas kami berdua, saya sama Pak Suryono masih awam terkait dengan kegiatan ini, tapi kami tetap selalu belajar dan selalu mendukung terkait kegiatan-kegiatan Zoom atau meeting yang bisa tatap muka nanti apabila sudah tidak ada yang namanya COVID-19. Juga perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, dengan adanya COVID-19 ini, yang lebih utama, yang lebih harus diperhatikan yaitu terkait jaga kesehatan, jaga keluarga, dan jaga saudara-saudara, jaga teman, dan jaga yang lain. Itu Pak Buya, setuju ya? Alhamdulillah. Setuju. Alhamdulillah, yang penting jaga kesehatan. Karena apa? Ya Allah, di sekitar saya pada saat ini banyak orang yang sakit, banyak orang yang meninggal. Wah, ibaratkan orang hidup itu tidak ada apa-apanya. Mari kita selalu menjaga kesehatan, meningkatkan ibadah kita kepada Allah SWT. Itu yang kita harapkan bersama Bapak Ibu sekalian. Istilahnya orang di dunia itu kalau sudah seperti itu, dunia derajat angkat, ternyata tidak ada apa-apanya. Yang penting kita selalu berusaha supaya keluarga kita selalu sehat dan tingkatkan ibadah kita kepada Allah SWT. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, karena kegiatan ini juga nanti banyak tadi sudah disampaikan oleh saudara ketua terkait dengan kegiatan ini akan membahas tentang standar proses, standar pengelolaan. Saya kemarin nge-BL saudara ketua, Bapak Tony, materinya apa Pak Tony, saya mohon maaf. Apa-apa itu saya ingin segera tahu. Dawuh Bapak Ketua, akreditasi penemuan standar nasional pendidikan pada lembaga nasional.
Jadi alhamdulillah yang namanya akreditasi sekarang lembaga sekolah itu yang namanya akreditasi memang wajib. Kita yang selalu selaku penilai yang ada di Kabupaten Ngunut harus selalu membimbing lembaga-lembaga binaannya masing-masing. Mohon maaf, saya kepada Pak Paino sama Bu Dwi Pangastuti, binaan saya ada di Rejo Tangan, saya membinanya ya jarang-jarang. Pak Paino, Bu Dwi, saya juga selalu membina kepada teman-teman yang ada di Kecamatan Rejo Tangan. Tetapi tidak bisa bertatap muka tiap hari seperti Pak Paino dan Bu Dwi Pangastuti. Jadi saya terima kasih kepada beliau berdua atas bimbingan, atas bantuan panjenengan Pak Paino sama Bu Dwi. Semoga saja betul-betul oleh Allah dicatat sebagai amal yang baik, amal yang berguna di dunia maupun di akhirat nanti. Amin. Amin. Yang namanya belajar bersama, Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti yang namanya belajar bersama, mari kita belajar, kita yang belum Pak Tua juga pernah jadi penilai sama Mbak Syekh itu sudah jadi penilai. Tapi penilai yang dulu itu tidak seperti penilai sekarang. Penilai sekarang itu hebat dan luar biasa. Alhamdulillah. Juga insya Allah nanti kira-kira ada yang namanya standar sarana prasarana dan standar pengelola. Insya Allah saya juga sudah belajar dari buku ke buku. Nanti mari kita belajar bersama. Itu Bapak Ibu sekalian, sebagai informasi dari saya untuk Zoom meeting ini, semoga berjalan dengan lancar. Dan saya terima kasih kepada panjenengan semua. Saya ditunjuk sebagai acara yang disampaikan pada siang hari ini. Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Keynote speaker-nya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, Pak Ketua. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kesalahan mengucap. Yang penting penilai semakin jaya dan sejahtera. Amin. Sehat walafiat bersama keluarga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, matur nuwun. Terima kasih atas informasi yang disampaikan oleh Bapak kita, yaitu Bapak Darmajid. Untuk selanjutnya, kita memasuki acara yang kelima, yaitu acara inti pelaksanaan FGD tribulan ketiga penilai se-Kabupaten Ngunut. Waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Ibu Moderator, yaitu Ibu DRA Dwi Pangastuti. Demikianlah susunan acara FGD hari ini. Selaku pembawa acara, apabila dalam penyampaian ada yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu peserta FGD, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, waktu saya serahkan kepada Ibu Pangastuti selaku moderator. Kepadanya waktu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bunda Narseh atas waktunya yang diberikan pada saya. Yang terhormat Bapak Ibu penilai se-Ex Kawedanan Ngunut yang berbahagia,
Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan lahir dan batin sehingga pada hari ini kita bisa hadir dalam kegiatan FGD Tribulan 3 tahun 2021 dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa sholawat salam senantiasa tetap kita haturkan, semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita harapkan selamatnya di yaumil kiamah. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin sebelum kita masuki kegiatan ini perlu ada kesepakatan dulu ya. Yang pertama yaitu aturan diskusi kita, kira-kira kita akhiri jam berapa? Mau dibuka enggak apa-apa. Kira-kira jam berapa, Pak? Nanti kita akhiri jam berapa? Monggo difulurkan, nggih. Monggo difulurkan. Wajib monggo. 1 jam selesai. Maksimal jam sampai 11. Sekarang maksimal jam 11 ya. Oke, maksimalnya itu juga. Tapi Kita sebelum akhiri. jam berapa? Oke, kita akhiri maksimal jam 11. Lebih cepat lebih baik, Pak Sepat. Ikan cepat, ikan bagus. Enggak pakai lele. Bagus sih Pak Sepat. Enggak pakai lele. Enggak usah, Pak. Ikan gabus saja ya, ikan gabus, ikan cepat. Ikan cepat, ikan gabus lebih cepat, lebih bagus. Oke. Kemudian pada kali ini topik yang perlu kita bahas adalah seperti yang disampaikan oleh Pak Tony selaku narasumber untuk kegiatan kali ini, yaitu terkait dengan kegiatan standar sarana dan prasarana yang terdiri dari 5 poin, kemudian juga standar pengelolaan yang terdiri dari 3 poin. Untuk itu kami berikan kesempatan dulu, nanti yang pertama adalah ulasan dari narasumber 1, yaitu Bapak Tony, kemudian yang narasumber 2 Pak Agus, kemudian baru kita lanjutkan kepada tanya jawab dari, atau mungkin nanti materi dari masing-masing kecamatan. Karena ini ada narasumber, alangkah lebih baiknya kalau kita awali dulu dengan pembahasan dari narasumber 1, yaitu kepada Bapak Tony. Langsung saja ya, Pak Tony, kami persilahkan untuk ulasan narasumber yang pertama, kemudian nanti dilanjut ke narasumber yang kedua. Untuk itu monggo Pak Tony dilanjut saja, dipersilahkan. Terima kasih Bunda Dwi Pangastuti yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Langsung mawon nggih. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan ini kita langsung akan fokus saja membahas terkait dengan 8 standar nasional pendidikan. Topiknya yakni standar sarana prasarana dan standar pengelolaan. Yang jelas sebagai informasi awal kepada panjenengan semua, kita juga semua sudah tahu bahwa sebelumnya untuk standar pengelolaan itu ada 11 standar. Namun saat ini berdasarkan Kepmen nomor 71 tahun 2001 tentang akreditasi PAUD dan PNF itu berubah menjadi cuma 3. Yaitu standar pengelolaan cuma 3. Jadi itu saja yang ada perbedaannya. Kalau yang dulu yang di-share oleh Pak Guru kita, yaitu Pak Marso, 11 itu, begitu ada Kepmen yang baru berubah. Jadi perubahannya ada di situ. Kemudian, saya juga informasikan kepada panjenengan semua, kalau dulu akreditasi itu berbasis dokumen-dokumen. Ada keadministrasian yang paling banyak. Tapi saat ini sudah beranjak ke berbasis kinerja. Artinya apa? Artinya saat ini tidak hanya dokumen-dokumennya saja yang dilihat oleh asesor,
pada saat visitasi di lapangan. Namun saat ini juga harus dipersiapkan bagaimana kegiatan belajar mengajarnya. Gurunya bagaimana, siswanya seperti apa. Jadi itulah yang menjadi perbedaan antara standar pengelolaan yang dulu dengan standar pengelolaan yang sekarang. Jadi ketika melakukan akreditasi, ada visitasi ke sekolah, standar yang pengelolaan itu semua harus ada, harus muncul. Dokumen-dokumennya harus ada yang disiapkan oleh kepala sekolah. Kemudian kegiatan belajar mengajarnya juga harus ada, dimunculkan. Nah, jadi seperti itulah yang menjadi apa itu perbedaan yang dulu dengan yang sekarang. Dari itu saja yang jadi fokus kita pada hari ini. Kemudian untuk standar sarana prasarana, jadi ada 5 butir yang tadi sudah disampaikan oleh Bunda Moderator, ya kan? Nanti akan kita bahas satu persatu. Kalau saya mengusulkan begini saja, Bunda. Jadi setelah saya informasikan secara menyeluruh, nanti Mas Agus tinggal menayangkan saja. Jadi apa itu standar apa itu narasumber yang kedua itu tinggal hasilnya saja sebagai notulennya. Bagaimana Bunda kalau kita sepakati seperti itu? Sambil nanti juga dijelaskan oleh Pak Agus. Ngaten nggih? Bisa dianu nggih. Jadi ini kita bahas secara apa itu secara simultan. Nah, jadi seperti itu. Oke ya. Jadi saya akan coba share screen dulu kalau begitu. Mohon maaf Pak Tony, permasalahannya Pak Agus kan tidak bisa membuka Nggak bisa kamera tayang. ini. Nggak bisa tayang ya? Oke. Nggih wis. Nggih, nanti langsung disambung Pak Agus saja. Ini kemarin sudah saya coba apa itu melakukan kegiatan ini. Coba. Oke. Apa bisa kelihatan, Bunda? Dari saya. Belum muncul, oh iya. Sampun. Sudah muncul ya. Oke, sekarang kita ke desain diskusi terfokus. Kemudian yang merah-merah ini saya anggap sudah aman kita, ya kan? Sudah selesai. Kemudian kita ke ruang lingkup. Nah, ruang lingkup ini ada satu yang namanya standar sarpras. Standar sarpras atau standar sarana dan prasarana. Ini adalah untuk peningkatan sarana bermain yang digunakan untuk proses belajar mengajar. Nah, ini dalam proses belajar mengajar ini semua termasuk balok, bahan, media, pengembangan seni budaya, pengembangan aksara dan angka, kemudian alat tulis, alat lukis, ya kan? Ada main peran, ada alat memasak, ada pengembangan agama, ada pengembangan fisik, motorik, lingkungan alam, kemudian permainan luar dan bahan bacaan. Jadi ini saya singkat saja ini Bunda. Maksud saya singkat saja. Nanti Pak Agus yang menyempurnakan, gitu ya. Iya. Ya, kemudian yang kedua terkait dengan sarana umum. Sarana umum ini termasuk listrik, termasuk instalasi air, toilet, instalasi cuci tangan, air mengalir dan fasilitas 3K, ya kan? Ini nanti biar nanti secara detail ini nanti Pak Agus yang apa itu yang menyempurnakan begitu. Saya bahas secara umum saja. Kemudian terkait dengan dokumen luas lahan. Dokumen luas lahan ini juga harus jelas nanti. Juga harus jelas. Kemudian dokumen status lahan nanti juga harus jelas, ya kan? Ini kemarin di Ngunut ada tiga penil itu ada di 2 ini yang jelas. 3 dan 4 ini sudah masuk kategori yang paling
yang paling rendah nilainya. Dokumen luas lahan dan dokumen status lahan. Jadi ini nanti akan kita bahas ini. Kalau yang lain kan masih ada tadi kali dawir sempat saya baca, ya kan? Yang lain nanti sambil jalan dikasihkan ke Pak Agus sehingga Pak Agus nanti bisa membuat semacam redaksi sesuai dengan yang paling rendah di Kawedanan Ngunut, seperti itu ya. Oke, kemudian memiliki data sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana. Termasuk bahan bangunan, ruang belajar dan lain sebagainya, seperti itu. Oke, itu yang standar Sarpras, ya kan? Yang standar Sarpras. Kemudian untuk yang standar pengelolaan. Nah, inilah yang standar pengelolaan. Ini sebenarnya yang paling itu banyak perubahan di sini. Jadi kita nanti akan fokus di standar pengelolaan. Karena tadi itu sudah berubah. Apa itu kalau yang dulu ya kan? Nah, kalau yang dari Pak Darmi dulu penilik dulu dengan penilik sekarang sudah berubah, sama dengan ini standar pengelolaan ini. Standar yang dulu ada apa itu butir-butirnya yang dulu dengan yang sekarang sudah berubah. Yaitu tadi karena ada perubahan stigma, yaitu basisnya yang berubah. Yang dulu berbasis dokumen-dokumen atau administrasi, saat ini berbasis kinerja. Jadi yang dilihat itu langsung di lapangan adalah proses kegiatan belajar mengajarnya. Di samping dokumen-dokumen yang ada di sekolah sesuai dengan butir yang ada di butir-butir akreditasi. Yang pertama, memiliki dokumen perencanaan. Nah, dokumen perencanaan ini yang nomor 1. Ini dokumen perorganisasian PAUD yang nomor 2, butir kedua. Dokumen operasional yang ketiga itu. Jadi saya hanya secara umum saja. Nanti Pak Agus yang secara rinci memberikan redaksi. Seperti itu. Terkait dengan penyusunan dokumen perencanaan. Nah, dokumen perencanaan ini termasuk ada visi, ada misi, kemudian tujuan satuan pendidikan, kemudian rencana kegiatan satuan pendidikan dalam 1 tahun, kalender pendidikan pada saat tahun berjalan, itu harus ada. Nah, pertanyaannya sekarang begini, Bunda. Begini, Bapak. Pak, bagaimana Pak cara membuat visi dan misi? Nah, seperti itu. Kadang-kadang kalau kita ke lapangan. Nah, ini solusinya bagaimana? Nah, solusinya bagaimana? Kan seperti itu. Nah, nanti ketika berdiskusi kita akan jawab seperti itu. Bagaimana baiknya ketika ada di lapangan seperti itu? Karena apa? Kadang-kadang teman-teman ini yang di kepala PAUD ini kan ada yang baru. Jadi tidak tahu sama sekali. Tidak bisa sama sekali. Sehingga semua yang ada di hadapannya itu seolah-olah buta sama sekali. Jadi diapakan nanti teman-teman yang seperti ini? Modelnya seperti apa? Kalau saya suruh belajar saja ke teman yang sudah ikut akreditasi. Artinya dengan model tutor sebaya. Artinya apa? Yang teman-teman yang bisa membimbing teman-temannya yang belum bisa. Jadi metodenya metode andragogi saja. Yaitu yang belum bisa belajar yang sudah bisa. Kemudian peniliknya juga belajar juga ke situ. Karena kita pun juga bukan Superman, ya kan? Kita pun harus belajar apa yang disampaikan oleh Pak Darmajid tadi. Kami yang saat ini bukan berarti kami sudah tahu semua, belum. Kita sama-sama belajar, ya kan? Nah, prinsip belajarnya adalah yaitu belajar sepanjang hayat. Kalau kita sebagai di pendidikan masyarakat itu kan belajar sepanjang hayat. Long life education, semboyannya kan seperti itu. Jadi kita sama-sama membelajarkan. Jadi tidak bisa kita yang paling hebat, tidak bisa. Jadi kan untung kita di sini punya seorang guru untuk pendidikan non formal atau penilai ini, yaitu Pak Marsum, ketua kita. Jadi kalau ada apa-apa kita tinggal langsung WA, kita tinggal telepon, kita sudah bisa minimal itu seperti beliau lah, minimal itu seperti beliau. Karena kalau kita tidak cari ke sana,
Wah, karena gudangnya ilmunya untuk penilik itu ya di Pak Ketua kita, Pak Marsum. Karena saya punya pengalaman apa? Ketika saya melakukan diklat fungsional penilik untuk penilik untuk materi kepenilikan, beliau itulah narasumbernya. Nah, jadi kita sudah punya aman. Kalau ada apa-apa kita langsung merapat ke Pak Bos, nanti pasti sudah diinformasikan. Yang penting kita mau tanya ke beliau. Jadi apa yang sudah dari beliau, kadang-kadang justru kita share ke teman-teman yang lain. Untuk apa? Bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk sombong-sombongan, bukan. Agar teman-teman yang lain itu tahu juga, oh seperti ini. Kalau ada kesalahan dari kita, langsung ada yang mengoreksi. Nah itu, ya kan. Jadi kalau kita share ke tempat lain, itu bukan untuk gagah-gagahan, Bapak, ya, Ibu, buatan. Itu menginformasikan apa sudah betul ini. Kalau ada yang salah, langsung Pak Marsum bisa koreksi. Oh, kalau begini, kalau gini. Seperti itu. Nah, itulah enaknya kalau kita men-share, ya kan? Berbagi ilmu lah istilahnya. Kemudian kita juga bisa menginspirasi yang lain, teman-teman yang lain, ya kan? Kalau kita misalnya ditiru oleh teman kita dan perbuatan itu baik, nah insya Allah pahalanya juga mengalir ke kita. Nah, biar apa itu sedikit kita punya pahala untuk kegiatan itu. Ngatan, ya kan? Jadi kalau kita men-share, kalau kita ke kemana-mana, mohon maaf ya kan, itu untuk kegiatan kita, untuk laporan ke dinas pendidikan, ya kan? Kemudian untuk biar dilihat oleh dinas pendidikan. Di situ kan ada Pak Kabid. Pak Kabid kan bisa melihat nanti, oh kegiatannya SK Danan Ngunut ini, oh kegiatan penilik ini. Jadi tidak ada penilik itu penggawaiannya opo, tidak ada begitu lagi nanti. Kan apa? Faktanya ada, jelas gitu seperti itu. Jadi itu yang perlu kita sikapi, ya, kita berpikir positif terhadap sesuatu yang kita bisa terima. Mungkin itu sebagai tambahan. Kemudian menentukan tujuan satuan pendidikan dan lain sebagainya, ya kan, sampai terakhir tadi itu nanti seperti apa? Kalau saya modelnya seperti itu, nanti kita sumbang saran saja, ya kan. Kalau di Kalidawar itu seperti gini Pak Tony. Nah nanti kalau memang seperti itu bagus kan, kita bisa contoh dari Kalidawir. Sumber ngumpul seperti ini Pak Tony. Nah nanti kita akan bisa saling berkontribusi, saling memberikan informasi, sehingga kalau ada kesulitan itu pasti dianu bareng. Ya, seperti itu. Maksud saya seperti itu. Oke. Kemudian yang kedua memiliki dokumen perorganisasian satuan PAUD, ya kan? Yang meliputi struktur organisasi satuan PAUD, deskripsi tugas pokok dan fungsi, dan tata tertib pendidik dan tenaga kependidikan. Kalau di tempat kami ini rata-rata sudah punya. Deskripsi tugas pokok itu sudah dipampang di lembaga masing-masing. Bahkan tidak hanya di dokumennya, tidak hanya di buku, tapi sudah ditempel di dinding-dinding. Rata-rata sudah seperti itu. Jadi aman kalau menurut saya. Kemudian memiliki dokumen struktur operasional. Nah, seperti itulah. Jadi ini yang paling dibutuhkan saat ini. Bagaimana penerimaan siswanya, pembelajarannya, ya kan, pengembangan kompetensi pendidiknya, ya, seperti apa, pembiayaan, pelibatan orang tua dan lain sebagainya. Jadi secara umumnya seperti itu. Nanti kita akan bahas melalui diskusi. Nah, itulah sebagai gambaran secara umum yang harus kita lakukan pada hari ini. Dan nanti tolong teman-teman semua untuk memberikan informasi di masing-masing kecamatan lah, atau paling tidak di kecamatan, ya kan, yang paling banyak apa standar yang masih kurang. Kalau bisa ya satu-satu, masing-masing penilik itu punya binaan, ini yang kurang, sehingga kita nanti bisa enak dalam memberikan deskripsi
ketika di standar Satpas dan standar pengelolaan. Jadi mungkin itu Bunda moderator yang bisa saya sampaikan untuk kegiatan ini. Monggo bisa dilanjutkan. Terima kasih Pak Tony selaku narasumber yang pertama. Yang kedua, kita dengarkan juga paparan dari narasumber yang kedua, namun karena ada kesalahan teknis, kamera tidak bisa dibuka, tapi saya kira bisa disampaikan walaupun dengan lewat suara. Ngaten nggih, Pak Agus masih bisa mendengar suara saya? Halo. Siap. Pak Agus. Halo. Siap. Halo. Siap. Nggih, monggo dilanjut untuk masukan untuk Halo. Masuk enggak suara? Halo. Ya, lanjut Pak Agus, bisa didengar loh, bisa didengar. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa didengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja terkait dengan dari saya, seperti yang kemarin sudah kita jalani, sampai hari ini masih ada masih beberapa teman yang sudah ada info terkait dengan standar-standar yang nilainya paling rendah. Jadi untuk standar yang sudah masuk, yang sudah saya rekap, yaitu dari Pak Tony, Khalid Jawir, Bun Arsih, dan dari Ngunut. Nah, saya harap nanti untuk teman-teman semuanya kita bisa mengirimkan di lewat grup saja terkait dengan standar yang masih capaiannya rendah di binaan panjenengan masing-masing. Terus nanti seperti kemarin, apakah nanti yang kita masukkan itu semua dari capaian terendah setiap penilai atau hanya perwakilan dari setiap kecamatan? Sebab ada kemungkinan nanti kalau memang semua capaian terendah standarnya, kalau yang 5 maksimal juga 5, kalau yang 3 nanti maksimal juga 3. Jadi saya berharap semua dari rekan-rekan penilai memberikan laporan terkait itu untuk mempercepat, terutama saya membuat terkait dengan laporan FGD-nya nanti. Jadi sebelum ada laporan dari panjenengan semuanya, saya belum bisa membuat terkait dengan laporan FGD. Mungkin dari saya hanya itu terkait dengan tanggung jawab saya yang harus saya kerjakan dan saya butuhkan dari panjenengan semuanya. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kembali ke moderator Mbak Dwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena kita masih, saya kira data-data yang dibutuhkan oleh sekretaris itu masih kurang. Untuk itu mohon nanti mewakili dari masing-masing kecamatan untuk di poin mana standar itu yang di standar mana, poin berapa, nanti yang bisa dijadikan sebagai patokan untuk bahan diskusi. Untuk sementara mungkin mewakili dari Kecamatan Rejo Tangan. Kalau dari Rejo Tangan, sementara yang saya tahu itu di mengalami nilai memiliki skor yang paling rendah, data dokumen luas lahan dan status lahan
Kan itu Mohon sama maaf, sekali tidak punya. Itu dari saya. Mungkin mohon bisa dilanjut dari maaf, Pak Mbak Ino. Dwi, tolong saja untuk mempercepat kita butir berapa. Jadi untuk rekapannya nanti biar langsung jelas. Butir ini sebab soal rekap Oke, untuk per yang dari butir. tangan itu standar sarpras butir 34. Oh, 34. Oke, per 34. Monggo Pak Paino yang untuk selanjutnya Pak Paino mewakili reja tangan bisa menyampaikan di standar mana butir berapa yang mengalami skor terendah. Halo Pak Paino. Pak Paino bisa didengar suara saya? Oke. Kalau belum bisa dari ngunut saja langsung Bu Narsih. Bisa mau. Oh Pak Paino. Oke. Untuk wilayah binaan saya, ini nilai yang terendah untuk standar sarana prasarana yaitu ke-5, memiliki jasa prasarana yang digunakan bangunan, ruang bermain dan belajar. Ini nilainya rendah. Oke. Ya, terima kasih Pak Paino. Kita lanjut ke ngunut Bunda Narsih, monggo. Unut kelihatannya sudah beres, Mbak Dwi. Unut sudah masuk. Oh, sudah. Oke. Kalau putih yang belum dari sumber gempol. Sumber gempol ya Pak Agus? Iya, betul. Belum. Sumber gempol. Oke, sumber gempol monggo Bu Eni. Bu Eni monggo. Bu Eni, Pak Tangin atau Pak Pri monggo, Bu Eni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Kecamatan Sumber Gempol, untuk secara umumnya saja, saya sampaikan bahwa yang terendah itu yang itu standar nomor 3, poin nomor 3, dan untuk pengelolaannya yang juga ketiga nilai yang terendah secara rata-rata saja. Untuk pengelolaan, mohon maaf, pengelolaan Kurang jelas Bu Eni. Oke. Poin ketiga. poin 3. Oh, poin ketiga sama. Berarti yang standar Sarprasnya juga poin 3, pengelolaan poin 3. ya. Betul? Oke. Itu Kemudian secara umum saya sampaikan. yang kurang lagi Kali Jawir. Ya, terima kasih Bu Eni. Untuk selanjutnya dari Kali Jawir. Oh, Sudah. masuk. Yang belum Sudah semua. Untuk Oke. dari hasil ini sementara yang sudah ini bisa dijadikan menjadi sampling bahwa untuk standar sarpras itu memang yang terendah yaitu poin 3 dan 4, sedangkan untuk pengelolaan poin ketiga. Ya. Jadi di paling rendah di sarpras yaitu untuk poin 3. Terus selanjutnya poin 4 itu juga yang terendah. Jadi ukuran yang paling rendahnya poin 3, terus poin 4, dan untuk yang pengelolaan yang paling rendah yaitu butir ke-3. SOP. Jadi 3, 4 dan 3 itu aja, Berarti Pak ya. Ya, 3, 4 dan 3. Betul. Oke, siap. Ya, betul Pak. 3, 4 dan 3. Ya. Berarti sudah tidak ada lagi yang perlu di ya. Halo, Mbak Dwi. Oke. Bu Eni. Kalau sementara sebentar Bu Eni. Sebentar. Kalau tidak ada permasalahan, kita lanjut ke tanya jawab ya. Kita masuki ke sesi tanya jawab, kita beri kesempatan untuk teman-teman bertanya. Untuk yang pertama monggo. Silakan angkat tangan Bu Eni, monggo silakan. Nggih. Untuk Bu yang Eni, monggo. yang kursus dan kesetaraannya bagaimana ini? Oke, kita serahkan kepada monggo Pak Ketua untuk atau kita
terima Apa kasih. aja dulu ya. Mohon izin ya menjawab ya. Jadi setelah saya berkoordinasi dengan Pak Ketua Pak Bos di sana, yo dibahas kabeh, ojo mek PAUD tok ngoten. Nah, sekarang PAUD sudah, ya kan? PAUD kan sudah. Nah, sekarang yang untuk apa itu kesetaraan dengan kursus, ya enggak apa-apa. Yang jelas panjenengan siapkan apa yang memang yang jadi titik lemah atau apa itu terendah. Nah, itu. Betul nama-nama, nggih dibahas. Monggo yang LKP siapa, yang kesetaraan siapa? Biar dibantu. Dibantu toh. Ya bilangnya begitu, biar Pak Ketua dibantu, dijarno jarene. Terima kasih Pak Tony dan Bu Eni. Oke, terima kasih Pak Tony dan Bu Eni. Untuk selanjutnya kita beri kesempatan pada Pak Mustangin selaku penilai kesetaraan dulu. Monggo Pak Tangin, monggo di poin mana yang merupakan titik pembahasan untuk videonya diskusi tidak kita. dihidupkan, Bu. Tolong Pak Tangin nggih, yang berkepentingan. Monggo. Pak Tangin. Monggo, atau Pak Pri dulu. Pak Pri, monggo. Pak Tangin hidup ini sebenarnya. Ada kok monggo. Sudah Intinya nanti kita bantu apa-apa yang memang kurang, apa-apa yang memang gitu loh, Bunda. Nggih. Pak Mustangin. Halo, Pak Tangin. Pak, bisa mendengar suara saya? Pak, bangun Pak. Nah, nggih niku, Pak. Sehat. Nah, monggo Pak Tangin, silahkan menyampaikan permasalahannya. Halo. Monggo, yang jadi keluh kesah, yang jadi apa itu, monggo Pak Tangin. Dari binaan panjenengan kemarin. Nggih. Oh, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Kepala UAPSD Kabupaten Sumber Gempol, Kecamatan Ngunut, dan juga Kecamatan Kalidawir, saya ucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga kita bertatap muka langsung dengan Bapak-Bapak. Mudah-mudahan laksana hari ini bisa membawa hikmah karunia kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita diberi kesehatan, keselamatan, kekuatan, rezeki yang barokah, dan yang berat dan maksiat. Bapak, Ibu yang saya hormati, kami dari penilik Kecamatan Sumber Gempol mohon maaf yang sebesar-besarnya bahwa untuk pelaksanaan Zoom meeting Kabupaten Ngunut ini, kami dari penilik Sumber Gempol sangat amat belum mampu dan perlu bimbingan kepada bapak-bapak dari pengelola Zoom Kecamatan Kabupaten Ngunut ini. Dan hal-hal yang perlu saya sampaikan, saya minta bimbingan tolongan kalau saya nanti akan ke Pak Tony untuk membimbing kami, dan kami akan ke sana belajar. Yang mana untuk hari-hari yang lalu saya Bu Eni belajar beberapa ini, sedikit demi sedikit kami belajar, Pak. Dan saya mohon maaf bila mana kami dalam melaksanakan tugas kependidikan itu masih 10% bisanya. Untuk itu kami kepada semua penilik Kabupaten Ngunut kami minta bimbingan, karena saya basicnya sama Pak Majid sudah menguasai semuanya. Tapi kalau saya masih belajar sedikit-sedikit, mudah-mudahan nanti bisa menjadi bukit. Itu Pak Tommy yang saya cintai, saya banggakan. Dari saya sendiri saya sudah minta maaf. Saya akan belajar kepada Pak Waji, Pak Majid, Pak Suryo, dan khususnya itu yang perlu saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sebentar Pak Tangin, sebentar Pak Tangin tahan dulu. Untuk poin standar Sarpras dan pengelolaan mungkin sudah punya datanya ya Pak ya? Itu di poin Ya, berapa yang skoknya paling rendah Pak? Sementara ini masanya masih berguru sama Bu Eni, Bu Dwi ini. Saya dipelajari Bu Eni. Oke, kelihatannya ada rank Bunda. Oke, enggak apa-apa. Berarti belum ada belum pemantauan ya? Mau menambahkan ya Pak? Oke, monggo. Oke, monggo. Untuk kesetaraan ini nilai yang standar keempat. Standar keempat Bu ya. Standar keempat. Untuk yang pengelolaan, Oke. yang nomor 4 juga. Tuh. Standar. Pengelolaan, Sebentar Bunda. pengelolaan ada berapa poin? Pengelolaan ada berapa poin Bu untuk LKP untuk kesalahan? Untuk yang Sarpras ada 4 poin, untuk yang pengelolaan ada 5 poin. Oh. Jadi tidak sama dengan yang dari PAUD. Karena mohon maaf saya tidak pegang pegang instrumen. Oke. Terima kasih Pak Mustangin dan Bu Eni untuk Bu Eni. Iya, sama-sama Bu Dwi ya, sama-sama. Nggih, matur suwun. Yang 4 Pak Tony. Nggih. Nggih, siap. Nggih, matur Untuk suwun. selanjutnya ke penilai LKP satu-satunya juga ini ya, satu-satunya kepada yang terhormat Pak Sugeng. Nggih, ini satu-satunya kita beruntung punya satu-satunya semua. LKP 1 punya kesetaraan 1. Satu-satunya. Ya. Ngumpul di sumber gempal Pak itu Pak. Nggih. Monggo Pak Pri. Pak Pri bisa dilanjut. Ini walaupun di rumah kan buka nomor mboten nih, atau Bu Eni bisa membantu ya biasanya di nomor. Pak Pri wonten Pak Pri Bunda. Bisa membantu. Pak Pri wonten kok. Nah, niku Pak Pri wonten. Wonten. Nggih. Pak Pri mawon dulu, nggih. Monggo Pak Pri. Tidak ada respon ini. Di mana Pak Pri ya, Pak Pri? Di-on-kan dulu Pak Pri Melayu. Pak Pri. Pak Pri, Pak Pri. Pak Pri ngomong Mbak Eni. Oke, cuma ada fotonya aja beliau. Bu Eni langsung ngomong, Bu Eni ngomong. Nggih. Kalau Bu Eni bisa membantu, monggo Bu Eni. Oh, nggih. Untuk yang dari pemantauan kursus itu nilai yang terendah standar yang untuk Sarprasnya poin yang kedua. Wah. Yaitu Pengelolaan memiliki pembelajaran secara online dengan memajukan website, media sosial, YouTube dan lain sebagainya yang diselenggarakan oleh menyelenggarakan program daring. Yang standar pengelolaannya. Benar. Sebentar. Untuk yang ini saya ulangi ya, untuk yang kursus itu yang nilai terendahnya yang keempat, maaf tadi salah. Yang keempat, terkait jenis, jumlah dan luas ruangan yang tersedia oleh satuan itu hasil pemantauan dari kursus. Terus untuk yang standar pengelolaannya yang terendah yaitu standar poin yang keempat
Dokumen laporan hasil evaluasi kinerja lembaga yang meliputi pihak lain 2 tahun terakhir. Sumber daya manusia dan bagian pembelajaran akademik. Yang nilainya rendah dari LKP. Ya, terima kasih Bu Eni. Jadi mungkin bisa saya ulangi lagi untuk Pak Agus kalau mau bisa digunakan sebagai catatan. Yang dari kesetaraan itu standar terendah atau skor terendah di sarana prasarana poin keempat dan standar pengelolaannya di poin kelima. Kemudian untuk penilai LKP standar sarana prasarana skor terendah berada di poin 4 dan pengelolaan demikian juga berada di poin 4. Nah, Pak Agus sudah bisa diterima ya? Ye. Maaf kalau untuk selanjutnya mohon maaf. Terkait dengan instrumen yang terutama kesetaraan, mohon maaf saya belum pegang. Kalau LKP saya sudah punya. Untuk yang kesetaraan tolong nanti Mbak Eni tolong di-share untuk instrumen terkait dengan kesetaraan. Oh iya. Kan ya, Bu Eni, nanti bisa dikirimkan untuk instrumennya. Ya, jangan diganggu, nanti tidur dulu ya. Baru nanti jangan clear hasilnya sudah ya. Jadi mulai PAUD, LKP sama kesetaraan sama bisa semua. Nanti biar Pak Agus yang handle redaksinya. Ya. Kemudian untuk yang berikutnya, jika masih ada yang mau bertanya, silahkan angkat tangan atau memberi masukan, saran, usul. Monggo. Terkait dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Tony, bahwa bagaimana membuat visi dan misi itu nanti mungkin Bapak Ibu punya usul. Yang kemarin kita juga sudah pernah diberikan, kalau nanti untuk menjawab pertanyaan ke lembaga ya Pak ya, itu kemarin seingat saya sudah pernah kita diberi seperti rancangan bagaimana menjelaskan bagaimana membuat visi misi itu dari Pak Ketua. Insya Allah nanti saya carikan, kalau masih ada saya share ya. Kalau ada yang lain mungkin bisa ditambahkan. Insya Allah ada itu, saya cari dulu. Kemudian untuk pertanyaan yang berikutnya, masih ada yang masih mau disampaikan, yang ingin disampaikan, monggo. Pak Waji belum bersuara tadi. Pak Waji dereng ya, monggo Pak Waji. Monggo Pak Waji. Biasanya ini masukan-masukannya. Masukan-masukannya beliau ini loh yang ditunggu. kita harapkan. Monggo Pak Waji. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya tadi. Kenapa yang terendah ini, itu tadi kan belum dibahas. Contohnya Kalidawir itu kepemilikan dan juga luas. Karena kedua poin ini sangat terkait. Jadi kalau statusnya itu enggak jelas, atau sebenarnya untuk Kalidawir yang terendah itu hanya satu lembaga. Jadi anggapannya mungkin dia kalau diakreditasi statusnya akan milik pemerintah. Mungkin milik pemerintah itu dianggap yang terbaik mungkin. Jadi mungkin ya dalam pembinaan kami mungkin karena juga belum akreditasi, jadi untuk lembaga itu tentang itu belum menguasai, jadi merasa bangga kalau sudah, terutama SPS itu kalau sudah milik pemerintah atau milik desa itu merasa aman. Tapi sebenarnya kan untuk akreditasi status harus minimal pinjam
Syukur-syukur kalau milik sendiri. Jadi oleh desa ada penyerahan, mungkin berapa tahun bisa dimiliki atau digunakan. Dan kalau pinjam pun harus ada resmi, yaitu berapa tahun bisa dipakai, atau mungkin bahkan selama masih ada PAUD bisa digunakan, baik itu gedung, lahan maupun luasnya itu harus jelas. Itu yang permasalahan di lembaga kami. Jadi itu nanti perlu kita bina, kita jelaskan kepada lembaga yang masih bermasalah. Mungkin itu yang perlu kita bahas. Terima kasih. Terima kasih Pak Waji. Saya kira cukup, Mbak Dwi. Terima kasih Pak Waji untuk masukannya. Memang sama Pak, yang kebetulan di lembaga binaan saya itu yang tidak memiliki data, dokumen, luas lahan, dan status itu hanya satu lembaga. Jadi sebenarnya kalau untuk pemecahan masalahnya, menurut saya, data, dokumen, luas lahan, dan status lahan itu kan tidak harus milik sendiri. Jadi sebenarnya yang harus ditampilkan itu hanya dokumennya, walaupun dokumen itu berupa sewa, pinjam pakai, atau kontrak. Sebenarnya kan itu saja, ya. Tidak harus memiliki lahan sendiri. Itu yang kita bukukan dokumennya. Jadi teman-teman nanti kalau misalkan untuk memberikan masukan pemecahan masalah, saya kira tinggal mengurus dokumennya. Misalkan pinjam pakai, ya tinggal kita ngurus surat perjanjian atau MOU-nya kepada yang milik lahan itu. Kemudian luas lahan, saya kira di teman-teman itu walaupun pinjam itu juga bisa kalau disebutkan lahannya berapa, luasnya berapa itu bisa itu. Tapi statusnya masih pinjam pakai. Jadi bukan harus miliknya sendiri. Saya kira itu Pak Waji. Terima kasih masukannya. Mungkin ada yang lain. Oke, monggo ada yang lain? Ada masukan? Kalau yang untuk begini, kalau akreditasi seperti itu, bagaimana sekarang ini agak melebar sedikit, mohon maaf. Kalau lembaga itu mendapatkan bantuan juga, yang mensyaratkan harus punya lahan miliknya sendiri itu seperti apa? Maaf Pak, kurang jelas Pak. Suaranya apa di saya ya? Kok? Ya, mungkin bisa saya Pak Tony. Diakreditasi kalau milik sendiri itu nilainya tertinggi. Kemudian yang kedua pinjam pakai. Jadi tadi sudah saya sampaikan lembaga saya yang terendah itu belum ada dokumen tentang kedua-duanya itu. Jadi kalau nanti saya bina karena juga belum akreditasi mungkin ya maaf belum tersentuh untuk lembaga itu. Terima kasih Pak Tony. Monggo yang lain. Pak Tony masih dilanjut, monggo. Sekarang begini Bunda. Tadi kan terkait dengan akreditasi. Nah, saat ini agak melebar sedikit. Terkait dengan dana bantuan. Baik itu dari Dinas Pendidikan atau dari pemerintah pusat. Nah, baik APBD tingkat 2 maupun tingkat pusat. Kalau mensyaratkan lahan itu wajib milik pribadi, bagaimana itu? Apakah kita arahkan ke sana? Pertanyaannya seperti itu untuk akreditasi. Maaf, suara saya agak terganggu ini. Tidak apa-apa. Yang lain, monggo silakan. Yang lain. Mungkin bisa saya bantu. Ayo. Monggo, ya Pak Waji, monggo. Masih dilanjut. Ya. Terima kasih Pak Tony. Ini benar-benar sangat bagus sekali pertanyaan. Ada permasalahan bahwa untuk PAUD SPS itu hampir tidak dapat DOP. Itu juga terkait dengan
status. Karena itu rencana kalau memang tetap tidak dapat bantuan itu maunya ganti KB atau kelompok bermain untuk SPS. Nah itu harus ada kepemilikan tanah, itu harus jelas, baik itu milik sendiri atau pinjam pakai dengan tenggang waktu berapa tahun misalnya, itu ada syaratnya dari Pak Nurpito disampaikan kemarin. Kalau pindah ke KB harus ada itu. Kemudian kalau mengusulkan DAK juga harus ada itu juga, yaitu kepemilikan tanah juga. Jadi, mungkin itu Pak Tony. Terima kasih. Terima kasih Pak Haji informasinya. Matur suwun. Yang lain, Bapak Ibu masih ada masukan, pertanyaan? Yang jelas untuk SPS memang proses kedepannya sebenarnya kami sudah lama Pak itu mengajukan ke Pak Nurpito. Monggo SPS kita itu sudah memenuhi syarat jika mau diganti jenis layanannya jadi KB itu sudah memenuhi syarat dari dulu. Cuma karena mungkin karena kesibukan Pak Nurpito itu mungkin makanya masih baru kemarin disinggung. Kemarin itu sudah kita sampaikan kalau tidak salah sudah 2 tahun yang lalu ya. Monggo Pak diproses, kasihan nanti teman-teman kalau tidak dapat apa-apa. Tapi jawabannya awal itu memang begini. Nah sekarang uang itu digelontorkan ke desa. Nanti kalau desanya tidak digunakan untuk PAUD, untuk apa? Gitu. Nah ternyata ada permasalahan yang seperti kemarin, SPS hampir saja tidak dapat bantuan, mau diganti. Dan saya kira nanti kalau penggantian ke kelompok bermain itu pun nanti bersama-sama Pak, biar kita sama-sama bareng gitu, jadi tidak tengselentit tiap kecamatan, biar bareng. Nanti kita usulkan lagi Pak Tony dan Pak Waji, kita usulkan lagi ke Pak Nurpito. Jadi kita bersama-sama itu aja Bunda ya, biar enak gitu. Ya, kita tagih lagi nanti Pak Nurpito kapan siapnya. Nanti karena harus. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan Bu Dwi. Kemarin saya belum tanya untuk KB itu apa harus yayasan, apa juga boleh tetap PKK penyelenggaranya. Mungkin Bu Dwi sudah dapat informasi. Terima kasih. Kalau menurut aturannya boleh loh Pak, PKK itu menyelenggarakan kelompok bermain. Boleh. Saya pernah baca juga pernah tanya itu boleh loh PKK punya kelompok bermain, jadi tidak harus SPS. Iya, terima kasih. Jadi, insya Allah bisa kok. Mudah-mudahan kita seirama dengan Pak Dikmas juga seperti itu. Ya. Terima kasih. Bapak Ibu, kita sudah memasuki pukul 10.33. Masih ada waktu setengah jam kalau mau dilanjut. Kami persilahkan sebelum kita tutup. Ada masukan? Mungkin Bunda, tidak hanya terkait pada ini saja, mungkin ada permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar binaan atau sekitar kita yang membutuhkan untuk sharing, tidak apa-apa lah, biar lebih berkembang. Monggo masih ada waktu Bapak Ibu yang punya masalah, monggo bisa disampaikan. Siapa tahu nanti kita bersama-sama bisa memecahkan. Yang jelas yang pertama pembuatan visi misi, insya Allah nanti saya cari lagi. Kemudian masalah apa tadi, penggantian BO SPS ke KB nanti kita urus lagi, kita sampaikan lagi ke Pak Nurpito. Itu 2 permasalahan yang perlu kita selesaikan. Kemudian yang untuk poin terendah di standar pengelolaan yaitu rata-rata di poin ketiga, nggih. Nah, itu pemecahan masalahnya bagaimana? Nanti kan kita lanjutkan ke pembimbingan, nggih. Ya. Penilaian. Ya, itu memiliki dokumen sebuah prosedur memiliki dokumen prosedur operasional. Saya kira itu Bapak Ibu banyak sekali bisa download di Google. Itu contoh-contoh SOP itu banyak sekali, nggih.
Monggo nanti yang sudah punya bisa di-share lagi di grup kita untuk saling mengisi SOP itu. Saya kira itu kan teman-teman mungkin di lembaga itu belum di print saja. Saya kira sudah punya atau tidak tahu itu yang namanya SOP untuk penerimaan siswa baru itu apa, yang bagaimana pembelajaran, pengembangan kompetensi itu yang mungkin tidak tahu. Sebenarnya sudah punya, cuma kita tinggal menjelaskan atau ngoprak-ngoprak lagi. Saya kira sudah punya kok itu. Oke. Oke, monggo yang lain, Bapak Ibu masih ada pertanyaan atau mungkin masukan? Yang belum bersuara, Pak Pri ngilang, Pak Pri ya. Pak Pri ngilang. Pak Pri bergerak. Pak Pri bergerak tadi. Nggih. Oh, nggih, Bapak Suryono dereng Bapak Suryono dawuh. Dipanggil mawon, Bunda. Monggo Bapak paring dawuh. Pak Suryono. Nggih. Bapak Suryono tasih laptop. Tidak ada? Buatan. Ya, buatan apa? Oke. Kalau memang sudah tidak ada lagi permasalahan dan pertanyaan, saya kira kegiatan diskusi kelompok kita hari ini bisa kita akhiri. Semoga untuk kedepannya kita akan bisa bertatap muka secara langsung seperti usul dari beliau Bapak Darmajid. Siap Pak, nanti kita bersama-sama ke tempat bisa bergilir nanti nggih, bisa ke Rejo Tangan, ke Ngunut, Sumber Gempol, banyak tempat-tempat yang perlu kita kunjungi bersama-sama. Masih banyak. Moga-moga segera berakhir pandemi di negara kita juga di dunia ini. Kita saling mendoakan semoga keluarga kita semua, juga kerabat, teman, dan tetangga di sekitar kita juga semuanya diberikan kesehatan sehingga kita sendiri juga akan menjadi sehat. Sebagai penutup dari saya selaku moderator, mohon maaf bila ada kekurangan, kesalahan dalam mengucap, mungkin dalam bertutur kata atau bersikap. Sekali lagi mohon maaf dan bisa saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada Bu Narsih selaku hostnya. Monggo Bu. Terima kasih Bu Dwi. Apa yang sampaikan, mudah-mudahan dengan FGD kita hari ini bisa membawa hasil. Dan kita nanti dari Mas Agus selaku sekretaris untuk segera di-share di grup FGD Karadanan Ngunut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dan dari kami, saya cukupi sekian. Selamat siang, selamat beristirahat. Sampai ketemu lagi di FGD yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita belajar lagi. Di sini kita bekerja lagi. Sayang. Oke. Sayang, salam. Salam sayang. Sayangnya ditinggal di rumah, Pak. Saya undur diri semua hari ini ya. Alhamdulillah. Matur suwun. Itu menambah dari Mas Agus, Mas Agus ya. Saya dulu kendala kamera saya tidak bisa, akhirnya saya bawa ke selatan kantor saya.